Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom, shalom. Bagaimana saudara, semua baik-baik? Sekalipun mungkin hari-hari ini saudara jumpai keadaan ya di negeri kita kurang baik, tetapi percayalah saudara, bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Baik saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, bicara tentang perumpamaan tentang talenta. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan dalam ayat yang ke-14 mulai di sana. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di sana, mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini kata-kata atau kalimat yang luar biasa. Ya, Tuhan mempercayakan hartanya kepada mereka, yaitu kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya atau kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu juga pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan yang malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Melalui pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, saudara, kita belajar tentang perumpamaan talenta ini. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa
Tuhan kita, ya mungkin bisa ditampilkan berikutnya, ya. Jadi Tuhan mempercayakan talenta kepada masing-masing kita. Dan takaran pemberiannya itu disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan setiap kita. Oleh karena itu ada perbedaan. Ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, dan kasih berapa saudara? 1. Tuhan tahu persis kemampuan, kecakapan kita masing-masing. Jadi jangan kita menjadi iri hati ketika melihat orang lain memiliki talenta yang lebih daripada saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tuhan kita Tuhan yang adil. Kata adil Tuhan tidak sama dengan kata adil kita. Kalau kata adil kita itu sama dengan apa saudara? Rata semua ya. 5, kalau 10 orang ya 5, 5, 5. Itu adil kata kita saudara. Tapi bagi Tuhan, kata adil itu Tuhan tahu persis kemampuan kita masing-masing. Ada yang mampu menanggung beban 5, tapi ada yang mampu menanggung beban 2, tapi ada yang mampu, saudara, 1. Tuhan tahu persis kemampuan kita masing-masing, saudara. Sehingga kita nggak perlu iri hati kalau ada orang dipakai lebih daripada kita. Karena memang, saudara, dia mampu untuk melakukan hal itu. Ya, jadi Tuhan tahu persis kemampuan kita masing-masing. Dan saudara, yang perlu kita pelajari di sini saudara, bahwa yang sama dari semua hamba Tuhan ini walaupun punya talenta berbeda-beda, ada yang sama yaitu tentang tugas dan tanggung jawabnya. Itu sama. Itu apa saudara? Untuk mengelola, ya, untuk mengembangkan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Untuk apa? Untuk kembali kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi setiap talenta, karunia apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, itu dikembalikan, perlu dikembangkan, saudara. Perlu apa? Perlu dikelola dengan sedemikian rupa sehingga semua talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu akhirnya bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan perkara-perkara yang lebih baik ketika dia menerimanya. Jadi Tuhan memiliki apa saudara? Kita memiliki tanggung jawab yang sama ketika Tuhan mengaruniakan talenta kepada kita masing-masing. Yaitu untuk apa? Untuk dikelola, untuk dikembangkan, untuk dikerjakan. Ya. Sehingga talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita selama kita hidup kita ini saudara, tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi percuma, tetapi terus akan membawa sesuatu yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita dan dikembalikan sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara, kita enggak menyia-nyiakan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, kata mempercayakan di sini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Seringkali kita merasa bahwa apa yang Tuhan percayakan itu adalah menjadi milik kita. Enggak, saudara. Kata mempercayakan berarti kita ini sebagai penata layan, bukan sebagai pemilik. Kata mempercayakan itu berarti ya tetap apa yang kita terima itu miliknya adalah milik Tuhan. Kita hanya diberi sebagai pengelola, ya, sebagai pengelola, mengatur, ya, mengelola atau mengatur. Tapi hak miliknya itu tetap miliknya Tuhan. Sehingga kalau Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, jangan kita merasa bahwa itu adalah milikku. Dan akhirnya untukku, semuanya ku, saudara. Tapi kita harus sadar bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah miliknya Tuhan. Dan harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, untuk kepuasan, kesenangan diri sendiri. Tapi harus dikembalikan kepada Tuhan karena apa? Firman Tuhan katakan tadi ketika hambanya itu datang kembali. Firman Tuhan katakan apa saudara? Ya, dikatakan di sana, dia akan mengadakan perhitungan dengan mereka, yaitu dengan hamba-hamba. Artinya apa?
Tuhan akan menuntut tanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita mau apakan, kita gunakan untuk apa? Yang Tuhan percayakan kepada kita itu, saudara. Tadi ada 3 orang, 5, 2, dan 1. Dan dikatakan di sana, saudara, sebagai rasa tanggung jawab kita atas terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 hal yang dapat kita lihat di situ. Yang pertama, saudara, yaitu mengerjakan dengan segera. Dikatakan dalam ayat yang ke-16-17 dikatakan di sana. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi hamba yang baik langsung bekerja tanpa menunda-nunda, saudara. Ketika dia menerima kepercayaan atas 5 dan 2 talenta itu, saudara. Mereka langsung bergerak, mereka langsung bekerja. Mereka tidak bermalas-malasan. Mereka tidak berkata nanti dulu aja deh, kan hambanya baru pergi. Nanti saja kalau sudah dekat-dekat mau apa, saudara? Mau kembali, mau datang. Ya, kita santai dulu aja deh. Waktu masih apa? Masih panjang, masih lama. Kita santai-santai dulu aja. Kita kongko-kongkoan dulu, kopi-kopi dulu, ngobrol sana, ngobrol sini dulu. Nanti kita kerjakan kalau setelah hambanya itu mau datang. Saudara, ternyata yang 5 dan 2 itu tidak melakukan hal itu. Alkitab katakan mereka segera melakukan, segera pergi, segera mengembangkan, segera menjalankan, mengupayakan talenta terima itu sehingga dikatakan tadi. Lalu mereka beroleh laba. Saudara, jadi firman Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percaya kepada kita, saudara, yaitu untuk segera dilakukan, segera untuk dikerjakan. Karena apa? Ada begitu bahaya ketika kita menunda apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, ada bahaya ketika kita menunda tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan penundaan itu, saudara, yaitu yang pertama tidak produktif. Artinya tidak memberikan hasil atau manfaat atau nilai tambah atas apa yang kita kerjakan. Itu tidak akan ada sesuatu yang bertambah atau berguna. Saudara, justru bisa berkurang, saudara ya. Kalau kita enggak lakukan, kita kerjakan. Kemudian tidak efisien. Artinya itu tidak menghasilkan atau mampu menghasilkan sesuatu atau mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, kalau ini terjadi maka otomatis, saudara, ya akan apa, saudara? Akan terjadi pemborosan. Karena apa, saudara? Seharusnya sehari selesai, tapi karena ditunda-tunda atau karena malas-malesan, enggak kerja keras. Akhirnya apa, saudara? 1 hari menjadi berapa hari? 3 hari, 5 hari, bahkan seminggu, bahkan enggak selesai. Karena apa, saudara? Karena terus ditunda, nanti aja deh. Masih pagi, ya. Setelah siang, nanti setelah makan saja. Jadi ada begitu banyak alasan untuk menunda, seharusnya hari itu, pagi itu sudah selesai pekerjaan itu. Tetapi karena kita menunda-nunda, saudara, bermalas-malasan, sehingga apa yang terjadi, saudara? Pekerjaan tidak cepat selesai, biaya juga akan bertambah besar. Ya, saudara, saya punya pengalaman, ya orang kerja di rumah, ketika bangun rumah, saudara. Saya lihat itu, aduh, saudara, ada yang rajin, saudara. Ada yang rajin, tua itu rajinnya bukan main. Sehingga dia ngelepak itu, saudara, begitu cepat. Tenaganya luar biasa walaupun tua, tapi punya pengalaman, saudara. Tapi yang muda ini, saudara, aduh, saudara. Bapaknya sudah separuh lebih, dia itu 1/4 aja enggak ada, saudara. Lamban sekali. Sehingga saya bilang sama mandornya, apa enggak ada yang lebih malas dari dia? Saudara. Akhirnya diganti, saudara. Tapi setelah itu ada juga. Jadi nukang itu, saudara, tidak fokus bekerja.
Ya, ngerokok dulu. Nanti pergi minum dulu, cari es, saudara. Jadi kerja ditinggalkan begitu, saudara. Sehingga seharian itu kerja belum dipotong nanti jam apa, saudara? Jam istirahat. Jam 4 itu setengah 4 mereka sudah apa, saudara? Sudah beres-beres jam 4 itu sudah pulang, saudara. Jadi kerja itu sangat singkat sekali sehingga waktunya itu begitu apa, saudara? Begitu molor sehingga akhirnya harusnya 6 bulan sudah selesai, setahun baru selesai. Nah, sudah bisa bayangkan. Ya, sehingga seringkali membangun rumah itu antara ongkos bahan-bahan sama bayar tukang tuh apa, saudara? Enggak jauh beda karena petani, saudara. Ya, ada yang rajin, ada yang banyak yang malasnya, saudara. Belum nanti ngobrol, ya, ngelusnya juga sudah bisa seperti lagu Nyur Melambe itu, saudara. Santai gitu, saudara. Ya, tapi yang giat itu sak itu, serak gitu, saudara. Tapi yang santai gitu ya. Dinikmati betul pekerjaannya itu, saudara. Dan kita dirugikan. Nah, saudara, jadi sebagai seorang yang bertanggung jawab, saudara, dia akan segera dan tidak menunda-nunda apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dan saudara mengerjakan dengan segera menunjukkan bahwa sikap tanggap terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepada hamba-hambanya itu. Ia akan fokus memanfaatkan kesempatan yang ada sebelum waktunya habis. Hari esok tidak ada yang tahu, itu sebabnya manfaatkan waktu selagi kesempatan masih tiba atau masih ada, saudara. Jadi dia fokus, dia memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Karena apa, saudara? Waktunya pasti akan tiba. Ya. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. 1 jam ke depan ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan saudara? Kita nggak tahu, saudara. Oleh sebab itu jangan kita menyesal kemudian hari. Banyak orang menyesal kemudian hari, kenapa sih? Ini nggak saya lakukan pada waktu saya masih muda. Ini kenapa nggak terjadi pada waktu saya masih kuat? Kok sudah loyo begini baru punya apa, saudara? Keinginan, kerinduan untuk berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan. Ketika masih muda, saudara, nanti saja. Ya. Tapi justru pada saat waktu yang Tuhan percaya kepada kita, karena sekali lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari di depan kita, saudara. 1 jam berikutnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya nggak pernah membayangkan, memikirkan apa yang terjadi dengan istri saya. Kalau saya tahu bahwa jam 5 itu akan meninggal, saudara. Ya, pasti saya akan berjaga-jaga sebelumnya. Sehingga saya tidak membiarkan saja dia di samping saya, saudara. Tapi karena saya nggak tahu apa yang terjadi, ya, jam 5 pagi itu, saudara, dia kata dokter sudah dipanggil Tuhan. Kalau tahu jauh-jauh sebelumnya, saudara, wah saya akan berbuat sesuatu bagi dia. Nah, kita nggak tahu kapan waktunya itu tiba dalam kehidupan kita. Ya, kalau tahu, saudara, pasti saudara akan bersiap-siap, saudara. Wah, saudara pasti akan optimalkan segala kehidupan saudara. Saudara tiap hari, tiap saat saudara akan datang kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, baca Alkitab, melayani Tuhan dengan giat, apapun kegiatan dipercayakan, saudara akan terima dengan puji Tuhan, haleluya. Kenapa? 2 jam lagi saya akan dipanggil Tuhan. 2 jam lagi kita akan pulang ke rumah Tuhan. Tapi karena nggak tahu, saudara, maka seringkali kita berkata, jangan deh, jangan saya, yang lain saja. Ya, nanti saja. Nanti saja. Saudara, jadi kita harus belajar seperti yang menerima 5 dan 2 talenta itu. Kita dipercayakan sesuatu kepadanya, dia langsung segera bertindak
dan melakukan dengan fokus, saudara. Ya karena apa? Karena dia tidak tahu kapan hari itu tiba. Ketika ada kesempatan untuk dia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, dia segera melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kenapa? Sekali lagi, waktu kita sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita tidak hanya menjadi pasif, tapi kita menjadi orang yang aktif di dalam memenuhi panggilan Tuhan, atau ketika kita diberikan kepercayaan tentang talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, jangan kita sia-siakan, kerjakan dengan segera. Itu yang pertama. Yang kedua, mengerjakan dengan cakap. Ya, ayat 20-21, saudara, tadi kita sudah membacanya, dikatakan di sana bahwa ia mengembangkan talenta dengan bijak dan menghasilkan keuntungan ganda. Segala kemampuan dimiliki digunakan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, kita perlu mengembangkan talenta kita dengan bijak. Jadi kita perlu kembangkan. Potensi yang ada dalam diri kita itu perlu kita kembangkan, kita olah. Ya, kalau enggak saudara, ya tetap segitu-gitunya aja. Sebetulnya saudara, kalau kita tahu bahwa kita punya potensi ya untuk menjadi seorang pesepak bola atau pemain bulu tangkis, saudara. Ya. Kita tahu kita punya kemampuan itu, tapi kalau kita enggak kelola, kita kembangkan, saudara. Ya, kita enggak berdayakan, saudara, maka potensi yang ada dalam hidup kita itu tidak akan apa, saudara? Tidak akan bertumbuh, berkembang. Ya, kalau sudah perhatikan kesaksian para juara-juara itu, saudara, enggak ada mereka yang santai-santai, saudara. Ya, enggak ada mereka yang tidur-tiduran, enggak ada. Itu perempuan yang kayak laki-laki itu, saudara, siapa itu namanya? Pemain bulu tangkis itu, saudara. Ya, orang yang kecil tapi dikatakan dia ketika diwawancari oleh pemain yang lama itu, seniornya itu, saudara, dia kehilangan masa remajanya. Ya, tiap hari dia di tempat pelatnas, bangun tidur langsung, nanti jam makan istirahat sebentar, sore harinya kembali latihan, dan itu terus menerus. Bukan seminggu sekali, tapi tiap hari dilakukan itu sampai dia harus meninggalkan orang tuanya. Dan akhirnya dia mendapatkan medali dalam Olimpiade. Kenapa, saudara? Dia mengasah, dia mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya itu. Sehingga dia menjadi juara. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan karuniakan talenta-talenta kepada kita. Dan talenta itu akan tinggal menjadi talenta biasa, saudara, kalau tidak kita kembangkan, kita olah, kita kelola. Saudara, kita memanagenya, ya akan begitu saja. Misalnya saudara dikasih karunia untuk main musik. Saudara punya potensi yang luar biasa. Tapi kalau saudara nggak mau kembangkan, nggak mau belajar, nggak mau meningkatkan, ya saudara, lagu apapun, saudara, kita akan pakai kunci yang sama. Kunci C, itu pengalaman saya dulu. Waktu masih baru pertama kali bisa main gitar. Kunci C, mau lagu apa saja namanya, kuncinya apa, saudara? C. Sehingga ada yang nyanyi sedang, ada yang nyanyi setengah, ada yang sama sekali gak nyanyikan apa? Saking rendahnya atau semakin, karena saking tingginya, saudara. Sehingga membuat leher orang-orang yang nyanyi itu lehernya semakin apa, saudara? Semakin panjang, saudara. Ya, karena tinggi sekali. Ya. Karena ya memang baru pertama kali. Tapi berikutnya, saudara, ketika kumpul sama orang yang pinter, saudara, gitar, saya di depannya, kemudian saya mengikuti dia, akhirnya meningkat kunci G, kunci A, kunci F, dan kunci yang lainnya nggak tahu kuncinya, yang penting bisa main, saudara. Saudara, jadi terus bertumbuh, terus dikembangkan, sehingga akhirnya kita bisa menolong orang lain, mengiring orang lain untuk bernyanyi.
Sekalipun mungkin tidak sempurna, saudara, memang ya. Tapi minimal, saudara, tidak hanya kunci C saja, tapi lebih daripada 1, 2, 3, 4 kunci yang kita bisa lakukan itu. Dan itu terjadi karena apa? Kita melatih diri, kita mengembangkan, kita melakukan itu. Demikian juga sebagai singer, saudara. Ya, latihan vokal. Ya, mau mandi nyanyi di kamar mandi, mau masak nyanyi, olah vokal A I U E, huruf-huruf vokal, saudara. Ya, latihan pernafasan dan sebagainya. Sehingga suaranya, vokalnya jelas. Karena apa? Dilatih. Tapi kalau enggak, ya saudara, A sama U bisa-bisa apa saudara? Atau sama O, E, enggak ada bedanya. Kenapa? Vokalnya enggak jelas, false. Nah saudara, dan itu perlu dilatih, perlu dikembangkan, dikelola. Ya. Dan orang yang menerima dua dan talenta ini dia mengembangkan, ya, memaksimalkan semua potensi yang ada dengan baik. Sehingga akhirnya bisa membuahkan keuntungan ganda. Segala kemampuan yang dimiliki digunakan untuk saudara menyenangkan tuannya. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk melakukan hal ini. Hamba yang baik itu memperlihatkan hasil nyata dari usahanya dalam mengelola kepercayaan Tuhan itu. Saudara, dia memperlihatkan kepada tuannya. Dia menunjukkan hasilnya. Ini loh Tuhan, Engkau memberikan aku 5, sekarang ada laba 5. Yang 2, ini loh Tuhan, ada laba 2. Dia memperlihatkan kepada tuannya hasil upaya yang dilakukan untuk mengelola semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan untuk itu saudara, seluruh potensi dipakai, asa hati tuannya itu disenangkan dengan hasil kerjanya yang terbaik tersebut. Nah saudara, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah melakukan hal itu? Kita sudah melakukan segala perkara yang terbaik untuk Tuhan? Atau yang penting melayani, yang penting berjalan. Tapi kualitasnya udahlah ya. Saudara, hamba yang setia ini, hamba yang luar biasa ini, dia tidak melakukan hal itu. Dia mempersiapkan dan melakukan dan mengembangkan segala sesuatunya. Supaya apa? Apa yang dipersembahkan kepada tuannya itu menyenangkan. Itu berarti harus excellent, harus yang terbaik. Ya, tidak asal-asalan. Sehingga dia mau bekerja keras, mau berusaha sedemikian rupa. Sehingga akhirnya talenta yang Tuhan percayakan kepadanya itu saudara tidak tetap sama, tapi terus berubah. Bukan semakin jelek, tapi semakin indah, semakin baik, semakin sempurna, semakin menyenangkan yang memberikannya. Bukan semakin merusaknya. Saudara, bukan menjadi batu sandungan, tapi justru melalui apa yang dikerjakan itu membuat orang lain semakin ingin tahu yang memberikan karunia atau talenta itu. Artinya membuat orang untuk mengenal sang tuannya itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar dari kisah ini. Ya, kita belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Ya, apapun bentuknya, mari kita kembalikan, kita upayakan, kita usahakan supaya hasilnya itu hasil yang terbaik. Yang terbaik. Supaya dia dipermuliakan, ditinggikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, yaitu mengerjakan dengan setia. Mengerjakan dengan setia. Hamba yang baik bekerja bukan hanya dengan semangat awal, tapi juga dengan konsisten. Jadi kata setia di sini saudara, sesuatu yang bukan hanya bicara tentang masalah waktu.
Ya, bukan bicara tentang waktu saja. Karena kalau kita hanya menekankan waktu untuk kesetiaan, saudara, maka tidak ada bedanya. Orang yang memiliki 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, saudara, saya perhatikan orang yang 1 talenta ini, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia enggak meninggalkan Tuhan. Bahkan apa yang dia percayakan tidak berkurang ya. Artinya talenta yang diberikan kepada Tuhan, dipercayakan kepada Tuhan itu tidak digunakan sehingga akhirnya berkurang. Enggak, tetap utuh sehingga dia simpan di tanah itu. Ya. Kalau itu, maka orang ketiga ini juga dianggap apa saudara? Setia. Tapi kesetiaan sejati itu bukan hanya bicara masalah waktu. Tapi saudara perhatikan perbedaannya, dikontraskan. Hamba yang setia yang pertama, kedua, dan ketiga itu. Yaitu melalui apa saudara? Perbuatannya, pekerjaannya. Yang pertama dan kedua dia bekerja dengan begitu keras, begitu luar biasa. Tapi yang satunya apa saudara? Dia malas. Bahkan dikatakan menyalahkan tuannya. Saudara, jadi masalah kesetiaan ini bukannya bicara masalah waktu, tapi apa yang kita kerjakan itu apakah sepadan, sesuai, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Ya. Ada orang yang sudah enggak meninggalkan Tuhan, tapi dia enggak buat apa-apa. Enggak mengupayakan apa-apa. Hanya menjadi jemaat yang setia saja. Tiap minggu enggak pernah absen. Sepanjang tahun enggak pernah absen. Hanya datang dan pergi. Tapi enggak buat sesuatu apapun. Dan ini kebanyakan orang seperti ini, saudara. Ya, aku enggak mau jadi aktivis. Aku enggak mau jadi ini itu. Aku mau jadi jemaat apa saudara? Biasa. Saudara, ini mungkin bisa tergolong orang ketiga tadi saudara. Dia setia sampai akhir. Dia enggak mengurangi apa-apa. Dia pertahankan utuh itu. Apa yang Tuhan percayakan. Dia enggak buat apa-apa saudara. Tapi yang kedua tadi, dia bekerja sedemikian rupa. Dia mengupayakan dengan segala upaya mereka. Saudara. Dan akhirnya menghasilkan buah. Dan buah itulah saudara yang Tuhan lihat. Dari kerja kerasnya itu, dari kesetiaannya itu. Sekalipun di tengah-tengah saudara prosesnya itu mungkin ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan. Tapi itu tidak membuat dirinya itu menjadi apa saudara? Menjadi menyerah, putus asa, kemudian meninggalkan. Enggak. Di tengah proses itu saudara dia tetap setia dan terus bekerja keras. Sehingga kesetiaan dan kerja kerasnya itu akhirnya membuahkan sebuah hasil. Yang akhirnya Tuhan tidak tutup mata untuk memberikan apa saudara? Memberikan upah kepada mereka. Setiap pekerja berhak untuk mendapatkan upahnya. Termasuk hamba-hamba yang setia ini. Dia berhak untuk mendapatkan upahnya. Demikian juga bagi pekerja-pekerja yang malas, yang tidak mau berbuat apa-apa. Juga berhak untuk mendapatkan upahnya nanti saudara. Ada beda sangat jelas dan menyolok sekali, kontras sekali. Upah yang diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan dengan orang yang tidak menghargai kepercayaan itu, saudara. Ya, kalau kita baca, saudara, ayat-ayat tadi, saudara, ada 3 upah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sungguh-sungguh, yang meresponi dengan benar, yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, apa saudara? Dikatakan di sana. Tuhan akan memberikan pujian. Saudara, ya Tuhan akan memberikan pujian. Bagi sebagian orang yang terjebak pada materialisme, saudara, maka hadiah ini terlihat kurang menyenangkan
Ya. Kata pujian ini tidak menyenangkan kalau bagi orang yang terjebak dalam materialisme. Jadi segala sesuatu itu diukur dengan apa, Saudara? Dengan apa? Dengan uang. Ya. Jadi ketika di luar uang, ya itu bukan hadiah, itu enggak menyenangkan, Saudara. Tapi Saudara, tidak demikian halnya dengan masyarakat kuno pada waktu itu, Saudara. Yang sangat mengagungkan budaya aib dan kehormatan. Sebuah pujian itu lebih bermakna daripada hal lain. Ya. Jadi pujian sebuah makna yang lebih daripada yang lain dibanding dengan harta kekayaan itu, Saudara. Tapi zaman sekarang ini lebih apa, Saudara? Lebih menekankan kepada harta kekayaan. Ya, kehormatan sih nomor 2, Saudara. Sehingga sekarang ini kadang-kadang saya itu prihatin, sedih, Saudara. Ya, perbuatan-perbuatan dosa diviralkan. Sehingga akhirnya yang membuka, yang membaca, yang melihat banyak. Jadi apa, Saudara? Ya, jadi uang ya. Bahkan dia memang menampilkan diri mereka, Saudara. Tindakan-tindakan yang amoral itu direkam kemudian disebarkan, jadi viral. Nah dia dapat follower ya. Dapat pengikut banyak dan disitulah dapat keuntungan. Dosa menghasilkan materi, Saudara. Ya. Tapi pada waktu itu, Saudara, materi dibanding kehormatan itu, dia memilih kehormatan, Saudara. Saudara bisa bayangkan enggak, rindu enggak, Saudara, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, memberikan pujian sebagaimana para hamba ini. Ya, memberikan pujian yang luar biasa. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Ada pujian dari Sang Tuhan. Kita rindu enggak? Ketika kita berjumpa dengan kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pernyataan dari mulutnya Tuhan, hai kamu hambaku yang baik dan setia. Atau sebaliknya seperti satu orang itu, hai kamu yang jahat dan pemalas, nyalah. Mengerikan sekali, Saudara. Ya. Jadi Tuhan akan memberikan upah pujian. Kenapa? Karena memang hasilnya Tuhan lihat. Nyata. Hasil dari kerja keras, upaya yang kita lakukan atas semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dilakukan bukan untuk kesenangan dirinya sendiri, untuk kemegahan sendiri-sendiri. Tapi dikembalikan kepada Tuhannya, Tuhan ini loh. Apa yang Tuhan percayakan kepada aku. Saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, apakah saudara akan berkata, inilah Tuhan, apa yang Tuhan percayakan padaku, saya kembalikan untukmu. Nah ketika itu terjadi, saudara, siap-siaplah saudara, engkau akan menerima pujian daripada Dia. Ya. Kemudian upaya yang kedua, saudara, Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang lebih besar. Walaupun sebelumnya 1 talenta itu juga sudah dalam jumlah yang apa, saudara? Yang besar. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari orang kerja. Berarti kalau misalnya 1 hari kerja itu 100.000 saja, saudara. 100 kali 6.000 berarti berapa? 600.000. 600 juta ya. 600 juta. Itu bukan uang kecil, saudara, uang besar. Itu sama dengan kerja selama 16 tahun lebih, saudara. Ya. Saudara, 1 talenta pun itu besar. Tapi di hadapan Tuhan itu dikatakan apa? Kecil.
5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu besar. Tapi dikatakan firman Tuhan, kamu telah setia dalam perkara yang kecil. Dan barang siapa setia perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi potensi yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita, saudara, itu bukan semakin kecil, tapi akan semakin diperbesar. Ketika apa saudara, kita meresponi dengan penuh tanggung jawab, Tuhan akan mengaruniakan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi tidak sia-sia saudara ketika saudara aktif, saudara bekerja dengan keras, itu tidak akan pernah sia-sia. Ada hasilnya. Bahkan akan dilimpahkan lebih besar lagi. Dan saudara kalau saudara lihat orang-orang sukses, tidak ada orang yang pasif. Pasti orang yang kerja keras. Malam jadi apa saudara? Dari siang-siang jadi malam saudara. Di Cirebon ada kan? Pasar mana itu? Jaga Satru saudara. Kalau siang agak sepi saudara. Tapi kalau jam 12 mulai sampai jam 3 pagi itu. Waduh saudara, ramainya bukan main. Ya. Untuk cari apa saudara? Saudara, jadi orang yang kerja dengan sungguh-sungguh, percayalah saudara, tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau seorang mahasiswa atau seorang pelajar, saudara, kalau kerjaannya hanya main game, saudara, tidur-tiduran, percayalah, nilai rata-rata di bawah standar, saudara. Tapi mungkin saudara, mungkin enggak pandai, tapi karena saudara tekun, saudara tekun, rajin, percayalah saudara. Pasti nilaimu akan lebih baik. Dia orang pandai tapi enggak pernah belajar. Ya. Kenapa saudara? Karena saudara berupaya bekerja keras. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi saudara, itu satu hadiah. Oleh karena itu saudara, bersyukurlah. Kalau Tuhan percayakan saudara lebih dan lebih lagi. Tapi anehnya banyak orang sudah mengeluh dan menggerutu ketika Tuhan percayakan lebih besar lagi. Contohnya misalnya, ya pelayanan saudara. Gue lagi. Baru kemarin gue. Masa sekarang gue lagi. Minggu depan jadwalnya gue lagi. Ya. Jadi judulnya gue, saudara. Tapi kalau kita mengenal hal ini, saudara, itu bukan kebetulan, saudara. Karena memang saudara mampu untuk melakukan itu. Sehingga Tuhan percayakan hal itu. Oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan berikan sesuatu lebih lagi, bersyukurlah. Kenapa? Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada kemampuan kita. Karena Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan akan berbagi kebahagiaan. Hidup ini orang mencari kebahagiaan, saudara. Dan kebahagiaan sejati datang dari Tuhan. Dan dikatakan tadi kepada hamba-hamba yang setia ini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, di dunia ini kita sudah menderita, saudara. Banyak pergumulan, banyak kesusahan. Sehingga kita berusaha sedemikian rupa supaya hidup kita bahagia. Tetapi sudah ada waktunya nanti. Ketika kita bertemu dengan Tuhan kita. Ketika menjumpai kita, didapati setia. Maka saudara, Sang Tuhan yang sumber bahagia itu berkata, masuklah, turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Dan saudara tentunya ini kerinduan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita menanti-nantikan waktu itu, saudara. Dan untuk itu, saudara, ini tidak bisa tidak.
pastikan bahwa kita jadi jemaat yang aktif melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak hanya puas, hanya datang dan pergi. Tapi saudara, setiap pribadi kita masing-masing, Tuhan karuniakan talenta-talenta. Karunia. Oleh karena itu, saudara, kembangkan talenta karunia untuk kemuliaan bagi namanya. Untuk menjadi berkat bagi satu dan yang lainnya. Sehingga tiba saatnya nanti ketika Sang Tuhan itu datang, menjumpai kita, mendapati kita. Sebagaimana dikatakan tadi, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, masuklah, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi sebaliknya, bagi yang malas, yang tidak berbuat sesuatu bagi Tuhan, tidak meresponi kasih karunia Tuhan, tidak mengerjakan kepercayaan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaannya. Maka saudara, ayat terakhir dikatakan tadi, saudara, kita menjadi orang yang sangat-sangat miskin. Kenapa? Semua yang ada pada kita, dikatakan apa saudara? Akan apa? Diambil. Ayat 29 katakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga tadi dikatakan, kalau kita menjadi jemaat yang setia, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita akan semakin dipercaya lebih besar lagi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, artinya tidak mengembangkan karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun juga yang ada padanya, apa dikatakan? Akan diambil dari padanya. Jadi kita nggak punya apa-apa, saudara. Karena apapun yang kita punya akan diambil. Kalau sesuatunya hanya untuk diri kita dan kita simpan untuk diri kita, hasil akhirnya dikatakan apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dan pasti ini tidak pernah kita bayangkan dan inginkan dan rencanakan dalam hidup kita. Kita ingin, sebagaimana Tuhan katakan tadi, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku memberikan perkara yang besar. Dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang kita rindukan, saudara. Ya, oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada siang hari ini, mari saudara, jangan sekali lagi kita puas hanya menjadi jemaat yang biasa. Ya, mari kita ambil bagian dalam setiap karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, untuk membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk menjadi berkat bagi satu dengan yang lainnya. Sehingga nggak ada istilah aku nggak bisa buat apa-apa. Nggak ada istilah aku nggak bisa berbuat sesuatu. Tuhan sudah kasih minimal satu karunia, satu talenta kepada kita. Oleh karena itu kita harus kembangkan dengan segala potensi yang ada dalam hidup kita, saudara. Sehingga kehidupan yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah selamatkan ini tidak menjadi sia-sia dan percuma, tapi akan menjadi alat di mana Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Kayaknya firman Tuhan ini akan membukakan kita supaya sekali lagi kita tidak hanya puas tiap hari Minggu datang dan pergi dan hanya itu saja yang kita lakukan. Tapi libatkan diri saudara. Di tempat ini ada begitu banyak pelayanan pekerjaan yang saudara bisa ambil bagian di dalamnya. Saudara, dengan tenaga saudara, pikiran saudara, harta saudara, bisa saudara lakukan. Karena apa? Semuanya itu ada sebuah kepercayaan kepada kita. Dan semua apa yang kita miliki itu sebenarnya miliknya Tuhan. Tuhan hanya mengaruniakan saja, mempercayakan untuk kita kelola, saudara. Jadi mari kita sadari hal itu, supaya saudara kita tidak menjadi sia-sia mengiring Tuhan. Tidak sia-sia percaya kepada Tuhan, tapi kehidupan kita akan dipakai sebagai alat untuk menjadi berkat bagi kemuliaan namanya dan juga sesama kita. Tuhan memberkati, mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari dan kita dengar pada siang hari ini. Kami minta supaya Tuhan berbicara kepada setiap kami lepas pribadi,